وسعك طبيب الصلاة والمقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa Pondok Kelapa, segenap para pengurus, para sesepuh, Profesor Himawan, Bapak Irsan Pasaribuan, akhina fillah Ustadz Muhammad Imin, hadirin wa hadirat rahimakumullah, semoga semua sehat walafiat, panjang umur, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salehah, dan diberikan keberkahan, mudah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Hasan bin Ali wa Sayyidina Hasan al-Basri wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Sayyidina Syekh Abdul Hasan al-Syadili wa Sayyidina Syekh Muhammad al-Hashimi wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Isa wa Sayyidina Syekh Sa'aduddin Murad wa Sayyidina Syekh Muhammad Zakiruddin Ibrahim wa Sayyidina Syekh Salih Al-Furfur wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghab wa Sayyidina Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki wa Sayyidina Syekh Uthman Sirajuddin An-Naqsabandi wa Sayyidina Syekh Muhammad Naim Al-Jailani Al-Ashrafi wa Sayyidina wa walidina Al-Murabbi Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasan Al-Husain Al-Bakh wa Sayyidina Syekh Rahimuddin An-Nawi Al-Bantani. Thumma ila walidina, sebutin nama orang tua kita masing-masing. Abi Haji Abdul Rahman bin Haji Al-Kiram, Ummi Haji dan semua, Abi Haji Ahmad Tayyib, wa muallimina, khususan Syekh Haji Abdul Rashid, Syekh Ahmad Mursidi, Yahya Daud Anwar, dan Hasbi Allah, Yaitul Salih, ولجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى إخواننا وأخواتنا في الطريق. كان الشير ليلهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ikutin ya, baca istighfar dulu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum غفار الذنوب
dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله كما يحب ربنا ويرضى. Jamaah yang baru saja kita baca namanya al-istighfar al-kabir. Ada tipe-tipe macam-macam istighfar. Yang paling tinggi lagi namanya sayyidul istighfar. Kata Ustaz Imin halamannya halaman 17. Yang ada gambar piramid itu ya. Ini bahasanya menggunakan bahasa India mantiki, falsafi. Jadi dalam kitab ada gambar seperti ini. Nah, ya. Piramid. Pembahasan kita ini berbicara tentang sifat yang wajib bagi Allah, ya. Yang kedua yaitu qidam, ya. Yang pertama, Allah ya bersifat wujud qidam baqa, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua qidam. Nah, kemarin sampai di situ ya, kita ulangin sedikit Ustaz Imin dari waqad dzaqaral ulama'u tuh halaman 16-nya dan nyambung dulu. Di sini muallif ketika menjelaskan tentang sifat Allah yang qidam, bahwa Allah itu terdahulu, ya. Wajib bagi Allah Ta'ala itu sudah dahuluan sebelum adanya alam ini. Maka mustahil Allah itu bersifat hudus, baru, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Faqad dzakara al ulama'u li bayani istihalati tasalluli iddata adillatin nadhkuru minha huna ma yashulu fahmuhu fanaqulu. Para alim ulama menyebutkan penjelasan istihalati tasallul, mustahilnya, ya, tasallul. Kemarin sebelumnya ada dua tuh, ada ad-daur
yaitu tawaqquf wujudi kulli min syai'ain, artinya lingkaran sebab akibat dan tasalsul. Tasalsul ini tarattubu umurin wa ta'aqubuha, keadaan yang turut menurut gitu ya, dari susul menyusul, namanya tasalsul, dikaitkan gitu. Nah, ulama menjelaskan di sini penjelasan tentang mustahilnya ada tasalsul, ya. Karena kalau diikuti terus nggak bakal ketemu. Ada beberapa dalil-dalil nadhkuru minha yang kami sebutkan, diantaranya huna di sini yashulu fahmuhu, yang mudah untuk dipahami. Jadi beliau menjelaskan ini dengan dalil-dalil yang mudah dipahami katanya. Fanaqulu, maka kami katakan, la syakka annal aqla yahkumu qat'an, tidak diragukan lagi, berarti pasti itu bahwa akal itu yang menentukan, ya. 1 tambah 1 menurut akal kan 2, begitu, ya. Ini ada HP, pasti secara akal kita pasti ada yang buat, akal tuh, secara badahiyun. Ada tas, pasti ada yang buatnya. Nanti ada alam, pasti ada yang menciptakan. Jadi sebelum adanya alam, adanya Allah dulu, kidam. Mustahil ada alam dulu, baru ada Allah. Nah, kalau begitu nanti terjebak kepada ini daur tadi dan tasalsul, maka nggak ketemu katanya. Jadi katanya la syakka annal aqla yahkumu qat'an, tidak diragukan lagi, artinya pasti bahwa akal itulah yang menentukan. Bi anna syai'a alladhi yakunu mahsuran, bahwa sesuatu yang dibatasi, baina hasiraini, di antara 2 batasan, la budda ayyakuna mutanahiyan. La budda itu pasti katanya, pasti ada kesudahannya, ada akhirnya, ya. Wajtima'a kaunuhi mahsuran, dan berkumpulnya sesuatu yang dibatasin itu, baina hasiraini, di antara 2 batasan, wa kaunuhu ghairu mutanahin, dan keberadaannya tidak berkesudahan, muhalun, itu hal mustahil, ya. Artinya pasti ada kesudahannya. Falau kana tasallulu jaizan, ini berandai mu'allifnya, seandainya tasalsul itu, ya, keberurutan terus berkesinambungan, dibolehkan secara akal, ya, la sagha lana an nufrida, maka pasti kita akan memperkirakan, naftarad, ya, khattaini yakhrujani min nuqtatin, ada 2 garis yang keluar dari 1 titik, 2 garis yang keluar dari 1 titik, ya. Bisurati saqai syaklin muthalathin. Nah, dalam bentuk tadi tuh segitiga gitu, segitiga piramid, ya, dari 1 titik begitu tuh, ini piramid. Zahibaini ila ghairi nihayah, ya, yang 2 garis itu terus memanjang sampai kepada yang ghairi nihayah, kagak ada akhirnya, terus aja masing-masing jalan,
Ya. Fa ajzahuma bimanzilati umurin murattabatin muta'aqibatin fi janibil azali ghairu mutanahiyah. Fa ajzahuma, maka bagian-bagian dari dua garis tadi ya, bimanzilati umurin, katanya sebagai suatu yang urutannya murattabah, berurutan ya, muta'aqibah, dan saling susul menyusul dari aqabah, ta'aqabah ya, ta'aqabu muta'aqibah, saling susul menyusul, berurutan, susul menyusul. Fi janibil azali, pada sisi atau masa azalinya pertamanya, ghairu mutanahiyah, itu tidak akan ada batas akhirnya kalau begitu katanya. Tsumalana an nufridha, kemudian kita coba memperkirakan al-masafat allati baina hadaini al-khattain, adanya masafat apa, jarak ya, allati baina hadaini khattain, yang di antara dua baris. Ini kan ada jarak tuh ya, baris pertama, kedua, terus begitu jaraknya. Wa na'tabiruhuma khututan ya, dan dua garis itu kita anggap dia apa, bertambah panjang. Khututun tamtadu, bertambah panjang, kemudian watatulu, tamtadu watatulu itu panjang ya, garisnya terus tambah panjang ya. Kullamam tadda al-khattan wa taba'ada, ketika dua garis itu semakin panjang tapi semakin jauh dia itu. Hakadha, seperti inilah gambarnya katanya ya, piramid seperti ini yang tidak ada kesudahannya. Fa idza qulna, apabila kita katakan bi'adami tanahil khattaini ya, tidak adanya dua garis itu ya, dua garis ya, yang tidak ada batas kesudahannya, itu yalzamu minhu adamu tanahil masafat, maka tidak akan ada juga kesudahannya tuh, kesudahan jarak-jarak bainahuma, di antara keduanya. Allati yatabarnaha khututon, yang kita gambarkan dengan ya beberapa garis terus aja gitu, saling memanjang terus kagak ada ujungnya ya, nggak ketemu dia. Ini bahasa logika aja nih. Wal halu annahum mahsurun, padahal ya garis itu dia terbatas, baina hasiraini, di antara dua batasan, wa huma al khattan, yaitu ya dua garis tadi yang tidak ada kesudahannya. Waqad taqaddama, dan telah dijelaskan di awal, annal miqdar alladhi yakunu mahsuran, bahwa ukuran yang ya, yang garis itu dibatasi, baina hasiraini, di antara dua batasan, la budda ayyakuna mutanahiyan, pasti ya dua garis itu akan ada berkesudahannya, ada akhirnya. Wajtima'u kaunihi mahsuran, dan berkumpulnya, diulang lagi sedikit dikuatkan, dan berkumpulnya sesuatu yang terletak terbatas, baina hasiraini, di antara dua batasan,
wa kaunuhu ghair mutanahin, dan keberadaannya tidak ada habisnya, itu apa? Muhalun, itu mustahil gitu. Fama adda ilaihi, dan sesuatu yang bisa menghantar kepadanya itu wa huwa adamu tanahi al-khattaini, dan dia tidak ada kesudahannya, dia tidak ada akhirnya, dua garis yang faradna kita perkirakan fihi di dalam garis itu at-tasasul adanya tadi ya, apa tasasul tadi, adanya apa, turut menurut ya, saling berkesinambungan. Katanya apa? Yakunu muhalan, itu juga sebuah kemustahilan, artinya nggak bakalan terjadi begitu, nggak bisa. Fa ba'da bayanin, setelah penjelasan ini, anna kullan min ad-dauri wa tasalsul, ya, bahwa dua hal ini, daur ya dan tasalsul, muhalun, sebuah kemustahilan ya, yathbutu, maka kita pastikan annal ilaha alladhi huwa mawjidul mawjidul alami, bahwa Tuhan yang menciptakan alam la yajuzu ayyakun hadisan, gak mungkin dia baru an syai'in akhar, dari sesuatu yang lain. Tuhan yang menciptakan alam ini gak mungkin dia bersifat baru dari sesuatu yang lain gitu. Berarti Allah itu maknanya qadim ya. Wa illa, nah ini ya, kalau tidak yalzumud dauru fima ya, kalau tidak maka akan terjadi apa? Di perputaran ya, fima law kulna, sebagaimana kita katakan inna wujudal ilahi, sesungguhnya adanya Tuhan itu mutawaqqifun ala wujudil alam, bergantung atas adanya alam ya, awit tasasul, atau adanya tasasul tadi saling berkaitan ya, fima law qulna, sebagaimana kita katakan inna wujudal ilahi mutawaqqifun ala wujudi syai'in akhar, sesungguhnya adanya Allah itu bergantung kepada adanya sesuatu yang lain ya. Ini argumen yang salah nih. Wasyai'ul akharu mutawaqqifun ala akhar, dan sesuatu yang lain bergantung juga pada yang lain. Artinya kalau yang bersifat hudus kita bergantung sama yang menciptakan, tapi Allah kagak ya. Wa hakadha ila ghairi nihayah, jika demikian itu kagak akan ada habisnya begitu. Wa kullu minad dauri wat tasalsul muhalun, dan semua yang bersifat daur tadi, wat tasalsul tadi ya, itu muhalun, mustahil. Kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan di atas ya. Fama yuaddi ila wahidi minhuma ya, dan apa yang menghantarnya kepada satu di antara keduanya, yaitu apa? Kaunul ilahi hadisan, keberadaan Allah itu baru ya, mutawaqqifan ala ghairihi, yang bergantung kepada selain Allah, yakunu muhalan, maka itu menjadi hal yang mustahil. Jadi artinya Allah kagak bergantung kepada misalnya yang lainnya ya. Tapi kalau kita yang bersifat baru bergantung kepada Allah, makanya apa-apa kita ada masalah ya, hati kita langsung ke Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Id la wasitata bainal huduthi wal qidami, karena tidak ada perantara antara hal yang baru dengan yang terdahulu ya.
Wa wujubu qadamihi subhanahu, ya, wastihalatu huduthi huwa al-matlub. Nah, ini namanya kesimpulannya nih. Dan adanya qadimnya Allah Subhanahu wa taala dan mustahilnya hal-hal yang bersifat baru, huwal matlub, itulah yang ya sebenarnya. Ini yang dimaksud gitu. Tsumma ba'da thubuti qadamillahi ta'ala, kemudian setelah subutnya, tetapnya qadimnya Allah Ta'ala, wastihalati huduthihi, dan mustahilnya barunya Allah, naqulu, kita katakan, ya, inna qadamahu subhanahu li dzatihi wa laysa qadamuhu li ghairihi. Sesungguhnya qadimnya Allah karena zatnya itu. Allah itu ada, emang sudah zatnya Allah itu. Wa laysa qadamuhu li ghairihi, dan bukannya qadimnya Allah ya karena orang lain. Bimana pengertiannya, anna amran akhar, bahwa benda yang lain itu iqtada wujudahu, dia menuntut adanya Allah. Ya, sesuatu yang lain itu pasti ada yang barang-barang yang baru di dunia ini, ada langit, ada bumi, itu pasti ada Tuhannya tuh. Li'annahu law qila, sesungguhnya seandainya dikatakan bi annahu qadimun, katanya di ghairihi, katanya lan taqala al-kalamu ila dzalikal ghair. Seandainya hal itu bersifat qadim ya karena selainnya, maka pembicaraan ini berarti apa? Beralih kepada sesuatu yang lain ya. Wa yuqalu, dan dikatakan, hal huwa qadimun li dzatihi aw li ghairihi. Ya, apakah dia itu bersifat dahulu karena zatnya atau karena yang lainnya ya. Ini bahasa tauhid gitu tuh, Pak. Ada susah dikit ya, Pak. Ya. Tapi pelan-pelan di ini aja. Saya aja berarti, ya Allah, kasih saya pemahaman seperti yang diinginkan pemahaman si mu'allif, ya Allah, biar merusuk nembus. Wa hakadha ila ghairi nihaya, demikianlah ya seterusnya ya sampai kagak ada habisnya. Fayulzamu tasalsulu wa huwa muhalun, kemestian adanya tasalsul itu mustahil. Falam yabqa illal qaul, tidak akan langgang kecuali sebuah pernyataan bi annahu qadimun li dzatihi, ay annahu laisa mustanidan fi qadami ila siwahu, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu sudah qadim, sudah terdahulu karena zatnya memang. Ay, artinya annahu laisa mustanidan, bahwa Allah itu kagak bersandar ya fi qadimihi, pada dahulunya, ila siwahu, kepada selain Allah. Nah, ini sifat yang kedua ya, wujud qidam. Sekarang yang ketiga nih, sifat yang wajib bagi Allah apa? Baqa. Artinya Allah itu kekal. Dalam hadis yang panjang itu sampai terakhir malaikat Israel ya sudah mencabut semua namanya, baru mencabut dirinya tuh. Ya. Terakhir Allah genggam itu dunia dan ini. Maka Allah luluh lantahkan semua, Allah hancurkan semua, habis semuanya alam ini, kecuali Allah yang maha baqa. Ya. Yajibu lillahi ta'ala al-baqa'u, wajib bagi Allah Ta'ala ya bersifat baqa, artinya kagak akan fana, gak akan hilang, tetap dia. Wa yastahilu alaihi didduhu wa huwal fana'u waz zawalu, dan mustahil atas Allah Subhanahu wa taala didduhu, lawannya apa? Lawannya baqa, fana. Fana bersifat yang fana, bakal habis. Waz zawal, hilang. Ya.
Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas yang menunjukkan itu, annahu sesungguhnya Allah qad tsabata wujubul qadami dzati lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah tetap apa? Adanya, ya, adanya sejak dulu zatnya lillahi ta'ala. Wastihalatul hudus alaihi subhanahu, dan mustahil barunya atas Allah Ta'ala. Wa ma dama annahu ta'ala qadimun li dzatihi, ya, wa dzatuhu ta'ala qa'imatun. Nah, selama Allah Ta'ala itu sudah qadim, ya, bersifat dahulu karena zatnya, wa dzatuhu ta'ala qa'imah, maka esensi Allah itu terus saja tegak, ya. Wa qiyamuha, dan tegaknya Allah itu yaltazimu wujuduha, pasti keberadaannya itu, ya, ada terus. Fala yajuzu ay yaqbalal fanaa waz zawala, maka Allah yang bersifat qadim itu, yang selalu saja ada, itu tidak menerima apa? Tidak boleh menerima sifat fana, hilang, wazawal, dan lenyap. Apa bedanya hilang melenyap sama ya? Ini hanya bahasa aja tuh, ya, memilih. Saya kalau menerjemah buku tuh milih yang mana nih. Nah, kalau baca terjemah orang kata, oh ini dia lagi milih ini nih. Nah, makanya dalam hal yang fana ini, ketika Nabi Ibrahim mencari tentang Tuhan, beliau melihat matahari. Hadza huwa, inilah Tuhanku besar. Terus diamatin, ternyata tenggelam matahari. Wah, ini nggak mungkin Allah itu bersifat zawal. Ketemu lagi bulan, diperhatiin bulan, tenggelam juga, ya. Nah, mustahil Allah itu apa? Zawal dan fana, fana dan zawal, gitu ya. Fayasbutu bihadza, maka ditetapkan dengan ini, anallaha ta'ala yajibu lahul baqa'u, sesungguhnya Allah Ta'ala wajib bagi Allah bersifat baqa', kekal. Wa yastahilu alaihi didduhu, dan mustahil atas Allah lawannya kekal, apa? Wa huwal fana'u wa huwal matlubu. Sebetulnya bahasanya kalau nggak mau di ini karena tauhid sengaja begitu bahasanya biar tambah mantap. Sebetulnya kalau mau bahasa yang langsung, yajibu lahul baqa'u wa yastahilul fana'u, udah segitu selesai, ya, bahasa pendeknya. Tapi diulang dulu biar detail atu-atu, ya. Maka ditetapkan fasabata, ya, dengan hal ini bahwa Allah Ta'ala wajib baginya bersifat baqa, wa yastahilu alaihi, dan mustahil atas Allah Ta'ala diduhu, lawannya baqo. Apa itu? Wa huwal fana'u, yaitu hilang. Wa huwal matlub, inilah, ya, yang dituju, atau inilah maksudnya. Naik lagi yang sifat yang keempat, jud qidam baqo mukhalafatu lil hawadits, yang keempat, ya. Al-mukhalafatu lil hawaditsi, ya. Yajibu lillahi ta'ala al-mukhalafah, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat mukhalafah. Apa ngerti enak mukhalafah itu? Hah? Berselisih, ya, persalahan, ya, berbeda. Lil hawaditsi, ya, dengan hal-hal yang baru, artinya berbeda. Wajib bagi Allah Ta'ala berbeda dengan hal-hal yang baru. Wa yastahilu alaihi didduha, lihat tuh, yang atasnya ngomong diduhu karena kembalinya ke baqo, itu muzakkar. Ini karena kembalinya ke muhawadits, ini jamak, maka pakai ha dhamirnya. Dan mustahil atas Allah itu lawannya apa? Al-hawadis, mukhalul hawadis. Wa huwa al-mumatsalatu lil hawadisi, ya, apa? Menyerupai pada hal yang
baru. Bi ayyakuna ta'ala masa musyabihan li hadhil mawjudat al hadisah. Ya. Artinya apa nih? Mustahil bagi Allah itu ya mumasalatul lil hawadis, sama dengan hal yang baru. Bi ayyakuna ta'ala musyabihan, bahwa Allah itu sama seperti li hadhil mawjudat, dengan hal-hal yang ada ini, al hadis yang baru, fi khasatin min khawasiha, dari karakteristiknya, alati min tabi'ati nafsiha, yang dari tabiat dirinya, antakuna lazimatan laha, ya, menjadi sesuatu yang lazim bagi al hawadis, la tanfaku anha, tidak akan terbuka tuh ya darinya, au min tabi'ati nafsiha, atau dari karakter dirinya sendiri, antakbalaha, diterimanya. Sawaun kana tujadu fi jamil anwa, sama aja apakah itu ada di seluruh macam-macam minha, daripada hal-hal yang baru-baru itu, au fi ba'diha, atau pada sebagiannya, ya. Wadzalika, dan hal itu seperti kal jauhariyah. Jauhariyah apa jauhariyah? Permata, ya. Wal jismiyah, tubuh. Wal ardiyah, apa? Bukan bumi, kalau bumi pakai alif. Wal ardi ini ain. Al ardiyah itu semacam apa? Barang, sesuatu barang lah ya. Wa tahayyur, kebingungan. Wa tarakkub, pendaraan. Wa tujzi, dan balasan. Wa tawallud, dan melahirkan itu ya, anil ghair, dari yang lain. Ini yang ingat tarakub ini, saya lagi kajian besok di Masjid Bintara 14. Allah menciptakan kendaraan kuda, disebutin khail musawwamah wal bighal, disebutin ya, macam-macam binatang. Kemudian ada ayatnya wa ya'lamu, dan Allah mengetahui yang lainnya. Ya, ternyata apa tuh? Benar kejadian. Apa kendaraan-kendaraan yang lainnya? Ada kitor sekarang, kereta, ada pesawat. Ya, dulu kan belum ada pesawat dulu. Mana-mana pakai onta udah paling harpatnya, yang paling bagus itu. Ya. Wal ittisal, ini tadi ya hal-hal yang baru yang ada di alam ini. Wal infisal, ittisal itu nyambung, infisal terpisah. Wal hayawaniyah, binatang. Wal nabatiyah, tumbuh-tumbuhan. Wal ma'daniyah, logam-logam. Wal intiqal min haizin ila haiz, dan sebuah peralihan, perpindahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Wal infialat an-nafsiyah, ada infialat. Apa infialat itu? Reaksi lah, reaksi jiwa. Kadhahik, seperti ketawa. Wa ta'ajjub, seperti ta'ajjub. Ada orang tawa ha 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 ha, senang banget. Sebentar lagi nangis dia. Siapa yang buat itu tuh? Adhaka wa abaka. Ya. Allah tuh ya. Atau orang dia gembira aja, ya basit. Nanti dia ya qabid, murung aja. Baru ya sebentar seneng, dengar berita kagak enak langsung murung. Ya. Itu namanya hal-hal yang hawadis semata itu masuknya. Wa amsalu dzalik, dan contoh-contoh yang demikian itu. Li'anna al-ilaha subhanahu law syabaha, katanya, hadhil mawjudat al-haditsah fi syai'in min tilkal khawas lakana mithluha. Nih.
Karena Allah Ta'ala katanya, seandainya disamakan dengan hal-hal yang ada ini, yang baru ini, pada sesuatu yang bersifat khusus-khususnya, lakana mithluha, maka Allah sama sepertinya dong. Itu. Lianna syai'al ladzi yusabihuhu syai'an akhar fi khasatin min khawasihi yakunu mithluhu al-battah. Karena sesuatu yang sepertinya, ya, sesuatu yang menyerupai kepada sesuatu yang lain dalam salah satu karakteristiknya, maka itu menjadi dianggap sama. Tapi Allah apa? Mukhalafatun lil hawas. Allah itu berbeda dengan, ya, hal-hal yang baru itu. Al-battah artinya sama sekali tuh. Allah beda tuh, ya. Allah enggak sama sesuatu yang, ya, ada di alam ini. Walau kana al-ilahu mithluha la jaza alaihi. Seandainya Allah itu sepertinya atau seperti hal-hal yang tadi di dunia ini, la jaza alaihi, pasti boleh atas Allah ma jaza alaiha min al-hurusi wal fana. Pasti akan boleh juga atasnya dari hal apa? Baru dan fana. Ya. Sementara Allah qadim, ya, dan baqa. Li'annahu ma jaza ala ahadil mithlaini jaza al akhar. Karena sesungguhnya yang boleh atas seseorang dari dua perumpamaan tadi boleh juga kepada yang lain, gitu. Waqad qama dalilu ala wujubi qadimihi ta'ala wa baqaihi wa istihalati huduthihi wa fanihi. Dan telah ada dalil atas wajibnya qadimnya Allah Ta'ala dan baqanya Allah Ta'ala, dan mustahil barunya Allah dan fananya Allah. Gitu. Hunya itu kembali ke Allah. Faqad thabata bihadza, telah ditetapkan dengan keterangan ini, annallaha ta'ala la yajuzu ayyusabaha hadhil mawjudatil haditsah. Telah ditetapkan bahwa Allah Ta'ala kagak boleh mirip, ya, sama dengan hal-hal yang baru, yang ada ini yang baru, begitu. Misalnya, makanya nanti Pak ada hanya sekte yang disebut tajsimiyah, ada juga karomiyah yang mentajsimkan Allah. Allah itu katanya yadullah, punya tangan. Oh, berarti tangan Allah mungkin sama ya sama tangannya kita nih. Dilihat tangan Ustaz Imin, oh, ini gede banget nih. Mungkin sama Allah. Jadi Allah apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Beda tetap. Itu enggak bisa disamakan. Fa wajaba lahu mukhalafatuha, maka wajib bagi Allah berbeda, ya, dengan hal-hal yang maujudatil hadisah, yang baru-baru, yang ada yang baru. Wastihalu alaihi, dan mustahil juga atas Allah al-mumasalatu, menyamainya laha, bagi hal-hal yang ada yang baru. Wa huwal matlub, itulah yang sebenarnya, gitu. Yang berikut yang kelima, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Artinya Allah qiyamnya itu dengan diri sendiri. Ada orang qiyamnya tuh karena disogok, bukan sogok namanya, didorong, ditunjang, ya, disogok, ditunjang, ya. Yajibu lillahi ta'ala qiyamuhu bi nafsihi. Wajib bagi Allah Ta'ala dia berdirinya dengan dirinya sendiri. Begitu. Wa yastahilu alaihi ta'ala didduhu, dan mustahil atas Allah Ta'ala lawannya. Apa lawannya? Wa huwa qiyamuhu bi ghairihi, berdirinya dengan sendiri. Makanya ya hayyu ya qayyum. Ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha berdiri sendiri, ya, begitu. Bimana artinya ihtiyajuhu ila makanin yakumu fihi.
perlunya Allah katanya kepada satu tempat yang dia berdiri di dalamnya. Au muhallun yahillu fihi, atau mahallun, atau satu tempat yang dia menempatinya. Au mukhassasun bi khususi yukhassisuhu, atau satu tempat yang khusus yang dikhususkannya. Au mujidun yujiduhu, atau yang mengadakan yang diadakannya. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas yang demikian itu annahu qad tsabata fi dalilil mukhalafah, telah jelas banget katanya dalam dalil mukhalafah lil hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan hal-hal yang bersifat barang. Annahu ta'ala laisa jauharan wala jisman, tuh bahwa Allah ta'ala bukanlah bersifat permata, bukan juga bersifat jisim kayak kita gini, bukan. Ya, fala yahtaju ila makanin yakumu fihi. Nah, Allah kagak perlu kepada tempat yang dia buat berdiri. Li'annal ihtiyaja ilal makan, karena perlu kepada satu tempat min khawasil jawahiri wal ajsam, itu mah merupakan karakteristik hal-hal yang bersifat jauhar dan ajsam gitu. Wa thabata hunaka, dan di sana ditetapkan annahu ta'ala laisa 'ardan fala bahwa Allah Subhanahu wa taala bukannya melebar itu. Fala yahtadu ila mahallin yahillu fihi, maka kagak perlu kepada satu tempat yang dia menempati di dalamnya. Wa yataqumu bihi, dan dia berdiri di dalamnya. Kama tahtadul a'radu, sebagaimana barang-barang itu perlu, ya, misal alwan, seperti warna-warna, wa ta'un ila dzalik, dan ta'un, ya. Wa sabata aidan, dan ditetapkan juga annahu ta'ala qadimun, bahwa Allah itu bersifat qadim. Fala yahtadu ila mukhassisin yukhassisuhu, dan Allah enggak perlu kepada satu tempat yang khusus yang mengkhususkannya gitu. Wa mawjidun yujiduhu, dan tempat yang mengadakannya. Fa sabata wujubu qiyamihi, maka ditetapkan wajib qiyamnya Allah Ta'ala binafsihi, dengan dirinya sendiri. Artinya Allah enggak perlu disiapin tempatnya, enggak perlu, ya. Wastihalati qiyamihi, dan mustahil qiyamnya Allah itu bighairihi, karena sebab ada yang lain. Wa huwal matlub, inilah yang dimaksud. Satu lagi ya, wahdaniyah. Yang keenam wahdaniyah. Ini wahdaniyah apa? Wahdaniyah kudratil. Wahdaniyah itu esa, tunggal. Nanti ini akan ketemu dengan ini nih, pernyataan Nabi Isa, ya. Yajibu lillahi ta'ala al-wahdaniyah, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat tunggal. Ai annahu ta'ala wahidun fi dzatihi, bahwa Allah Ta'ala itu esa dalam zatnya, wa fi sifatihi, dan dalam sifat-sifatnya, wa fi af'alihi, dan dalam af'al-af'alnya. Wa yastahilu alaihi didduha, dan mustahil bagi Allah Ta'ala lawannya wahdaniyah, ya. Wa huwa alla yakuna ta'ala wahidan fima dzukira, yaitu Allah Ta'ala tidak satu katanya, sebagaimana disebutkan. Bi ayyakuna murakkaban, itu dia murakkab. Jadi kalau murakkab tuh lebih daripada satu, ya. Fi dzatihi, dalam zatnya, au fi sifati, atau dalam sifat. Tapi lama-lama bapak-bapak kalau belajar tauhid itu pinter tuh, mikir dia. Au yakununahu mamathilun, atau baginya yang menyerupainya, fi dzatihi, dalam zatnya Allah, au fi sifatihi, dalam sifatnya Allah. Au lahu musyarikun, atau baginya musyarik, fi khalqi fi'lin min al-af'al, dalam menciptakan fi'il-fi'il.
Amma dalilu ala annahu ta'ala laisa murakkaban fi dzatihi. Adapun dalil bahwa Allah Ta'ala itu tidak murakkab, tidak tersusun, itu bukan satu ya. Fi dzatnya wala fi sifatihi, dan tidak juga dalam sifatnya, bahwa annahu ta'ala law kana murakkaban fi wahidin minhuma, bahwa Allah Ta'ala seandainya dia murakkab dalam satu daripada keduanya, apa tuh? La asbaha, ini lamnya lam taukid, la asbahal hawadis, maka Allah sama dong dengan hal-hal yang bersifat hawadis baru ya, fi khasatin min khawasiha, pada khususiatnya atau karakter-karakternya, wa muqtadiyati dzatiha, dan tuntutan zatnya, wa huwa at-tarkib, yaitu tarkib. Kama taqaddama fi dalili mukhalafati, sebagaimana keterangan yang telah lalu ya dalam dalil mukhalafatihi ta'ala, ya dalam dalil mukhalafah Allah Ta'ala lil hawadis, Allah itu berbeda pada hal-hal yang bersifat baru. Fayakunu hadisan mithluha, maka ya dia baru ya sepertinya. Waqad qama dalilu ala wujubi qadamihi ta'ala wa istiharati huduthihi. Jadi nanti pas itu nih setiap tambah lagi terus juga keterangannya mulai ke belakang-belakang untuk menguatkan. Ya telah ada dalil atas yang menjelaskan atas wajibnya qadamnya Allah Ta'ala dan mustahilnya hudusnya Allah Ta'ala. Wa amad dalilu ala annahu ta'ala laisa lahu muwasilun fi dzatihi, adapun dalil atas Allah Ta'ala, Allah itu tidak ada yang menyamainya, yang menyerupainya dalam zatnya, wala fi sifati, dan juga tidak ada yang menyamakan Allah dalam sifatnya. Fali annahu, sesungguhnya lau wajada lahu mumathilun, seandainya ada bagi Allah yang menyerupainya fi dzatihi, dalam zatnya, yajibu lidzalikal mumathilu, maka wajib bagi hal itu yang menyerupainya, ma yajibu lahu ta'ala, yang kagak wajib bagi Allah Ta'ala. Enggak lah, pasti beda. Wa yastahilu, kita aja gini ya, ini dalil yang bersifat sifatnya nih, sifat sayangnya Allah sama sayangnya kita manusia beda nggak? Beda, tapi sama-sama punya sifat sayang. Tadi contohin dulu engkong saya itu, katanya kalau orang minta duit dia ngasih sih ngasih, minta mulu loh, saya bilang ngasih. Disebutnya minta mulu tapi ngasih juga. Tapi Allah terus aja, kita maksiat dikasih terus ya. Aduh, nggak berhenti. Nah, jadi sayangnya berbeda ya. Bapak-bapak yang punya bini 2-3, beda nggak sayangnya isi pertama kedua ketiga? Gitu ya. Terus dikit lagi. Ini makin kesini makin mulai enak kan ya. Wa amad dalilu ala annahu ta'ala laysa lahu masil fi dzatihi, itu ya. Adapun dalil bahwa Allah Ta'ala tidak ada yang menyerupainya dalam zatnya, wala fi sifatihi, tidak juga dalam sifatnya, fali annahu law wajada atau law wujida lahu mumathilun, seandainya ada bagi Allah yang menyerupainya fi dzatihi, dalam zatnya, yajibu lidzalikal mumathil, maka wajib bagi hal itu yang menyerupainya, ma yajib lahu ta'ala, tidak wajib bagi Allah Ta'ala. Wa yastahilu alaihi ma yastahilu alaihi subhanahu, dan mustahil atasnya apa yang mustahil juga atas Allah. Au wajada lahu mumasilun fi sifatihi, atau ada baginya kesamaan dalam sifatnya yang wajib, yang qadim katanya. La siyama, apalagi fi tamamil qudrati, ya kullu mumkinin, pada kesempurnaan kemampuannya di segala tempat. Tadi kita dia aja tuh beda tuh ya, sifat kudrahnya kita ya paling kita mampu, kudrahnya ada batasnya, tapi kudrahnya Allah kagak ada batasnya. Kama sayati fi itsbati wujubil qudrah at-tamah, sebagaimana akan datang dalam
dalam isbat, dalam untuk menguatkan ada wajibnya kekuasaan Allah yang sempurna, ya Allah Ta'ala. Lakana dzalikal mumathilu fi dzati aw fi sifati al-wajibah al-qadimah ilahan. Pasti katanya yang menyerupainya itu dalam zat atau dalam sifat yang wajib, yang qadim bagi Allah. Walau kana ma'ahu subhanahu wa ta'ala fil wujudi ilahun. Ini kan akhirnya diandain lagi biar kita tambah mantap maksudnya. Seandainya bersama Allah Ta'ala itu fil wujud, dalam wujudnya ada ilah, ada Tuhan, ya. Lamma wajada hadzal alam, maka katanya apa tuh? Tidak ada alam ini kama usiru ilaihi biko, sebagaimana gambaran Allah. Lau kana fihi ma'alihah. Tuh, seandainya di langit dan bumi ini ada ilahan, ada ilah lagi, bahaya Pak. Yang satu pengen nah, makanya dua pemimpin dalam satu negara susah, ya, harus satu, pilihlah nomor satu. Apa sih? Nomor satu ya. Mana tadi? Kalau ngaji ngomong politik hilang, langsung lupa. Walau kana mahu subhanahu wa ta'ala fil wujudi ilahun. Nah, seandainya bersama Allah katanya ada satu Tuhan lagi, lamma wajada hadzal alam, kagak ada nih alam ini. Sebagaimana firman Allah, lau kana fihi ma'alihatun illallaha lafasadata, bakal hancur. Makanya suami kan kepala rumah tangga, harus satu. Kalau dua, wah bahaya. Marahin anak-anaknya susah. Tapi kalau mamanya boleh dua. Ay law kana yakumu fi khalqis samawati wal ard. Artinya seandainya ya Allah itu berdiri atau di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, artinya seandainya Allah melakukan penciptaan langit dan bumi, ya, ilah ghairallah, ada Tuhan selain Allah, artinya wa in kana Allah Ta'ala ma'hum, seandainya bersama Allah ada lagi Tuhan yang lainnya, la fasadata, pasti akan hancur dah ini, ya, lam tujada, artinya kagak bakal ada, ya. Wa syarhu hadzal dalil ayyuqal, dan penjelasan dalil ini dikatakan lau ta'addada ilahul alami, seandainya Tuhan Allah itu poligami, benar ya? Ta'addada itu apa? Ta'addud, lebih dari apa bahasa kerennya, Prof? Lebih dari satu apa? Artinya seandainya pencipta alam ini, Tuhan alam ini ada banyak gitu, ya, kayakuna hunaka ilahani aw aktsar, seperti di sana ada dua Tuhan atau lebih, itla farqa fi hadzal istidlal, maka tidak ada bedanya, ya, dalam pengambilan dalil ini. Lamma wajada syai'un min hadzal alam, ya, lakin adumu wujudi syai'in min hadzal alam batil. Tuh, tetapi tidak adanya sesuatu dari alam ini adalah batil. Li'annahu mawjudun, karena Allah itu ada, wa tsabitun, tetap bil musyahadah, menyaksikan. Fama adda ilaihi wa huwa ta'addudul ilah yakunu batilan, dan apa yang menghantar kepadanya yaitu adanya Allah yang banyak berbilang, maka itu sesuatu yang batil. Saya mau berhenti ini, kagak ada titik-titik ini berhenti. Hah? Banyak banget ya? Ada ya?
Bapak udah ya sampai sini jadinya. Sampai wa idza batalat ta'addudu tsabatat al-wahdaniyah. Apabila batal ya, ta'addud tadi berbilang itu Allah itu ada 1 2 3 ya. Tsabatat al-wahdaniyah, maka tetaplah tunggalnya Allah, wa huwal matlub, dan itulah yang sebenarnya bahwa Allah itu bersifat wahdaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah mengaji itu kalau enak itu. Saya itu kalau ngaji sama teman-teman ada dulu. Begini, kalau udah duduk begini tuh paling sedikitnya 5 jam. Baca terjemah aja. Paling lamanya 8 jam. Tapi pas saya mulai ngajar di Indonesia, udah mulai 1 jam udah ada yang stop. Ya, akhirnya saya memahami bahwa di setiap tempat itu harus punya hal yang berbeda-beda. Yang di ahli ilmu, coba ilmu, wah kuat tuh. Maka ada yang datang beberapa kiai ngaji, kita saling muzakarah, bisa tuh 2 jaman ya. Kalau di masjid ini cukup paling lama 45 menit ya, sama lamanya 1 jaman tuh. Kalau lama lagi nasi uduknya beradem. Kita baca doa makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.